Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah pada saat ini, renungan pada saat ini dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi bagi Dia. Kita bernyanyi. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kamis tanggal 30 September 2021.
Nats firman Tuhan sesuai yang tertulis dalam Almanak Gereja HKBP diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alai tabotodo saluhut nado manupak tuna denggan di aka na marholong ni roha di debata aka na jinauna sian tahina hian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada firman Tuhan dan bahkan ada sebuah perkataan yang penuh hikmat dengan mengatakan bahwa orang Kristen dia akan kehilangan segala-galanya jika dia kehilangan pengharapan dan juga kehilangan doa di tengah-tengah kehidupannya. Jika kita memikirkan sejenak, kenapa ada perkataan yang mengatakan dan kalimat yang berkata demikian, jika orang Kristen kehilangan pengharapan maka dia akan kehilangan segala-galanya. Ternyata sebagai orang Kristen, seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa ada hak keistimewaan yang dimiliki oleh kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, adalah ketika kita menaruh kehidupan kita dan pengharapan kita dalam situasi apapun hanya kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang mengajari, biarkan Tuhan yang membimbing, dan biarkan Tuhan yang mengarahkan hidup kita mau kemana, dan biarkan Tuhan melakukan apa yang harus Ia lakukan demi kebaikan dan untuk bagaimana kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu adalah benar-benar sebagai hak keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana tidak henti-hentinya kita berdoa serta berharap dalam situasi apapun. Itu firman Tuhan pada saat ini, di mana Paulus meneguhkan orang-orang yang kehilangan harapan. Kenapa? Karena penderitaan dan juga karena persoalan pergumulan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen di kota Roma pada saat itu. Ada apa dengan mereka? Mereka itu selalu diteror, mereka itu selalu dikucilkan, dan bahkan tidak diberikan kebebasan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ancaman-ancaman itu berasal dari kekuasaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, dan juga orang-orang Yahudi yang tidak menyukai kehadiran Yesus dan juga tidak menyukai kehadiran orang-orang Kristen. Tetapi Paulus memberikan semangat kepada mereka. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-18. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya saudara-saudara, Paulus melihat bahwa segala penderitaan dan segala cobaan dan ancaman yang dihadapi orang Kristen sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia itu, ternyata itu tidak sebanding. Bahkan jika Paulus mengatakan, kalaupun kita harus kehilangan nyawa oleh karena mengikuti Kristus, ingat bahwa penderitaan itu tidak sebanding. Artinya tidak jauh lebih tinggi dan tidak jauh lebih hebat dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita, yang akan Dia nyatakan kepada kita ketika hidup kita nanti bersama-sama dengan Dia di surga kelak, bersama-sama dengan orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Karena di situ kita tidak akan mengalami penderitaan seperti yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Karena di situ tidak akan ada ratapan tangis, karena di situ tidak akan ada lagi sakit penyakit, dan juga tidak akan ada lagi penderitaan yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan jika kita menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini? Paulus mengatakan kepada kita dalam firman Tuhan pada saat ini, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27,
Paulus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa di dalam roh. Dan agar kita selalu berharap dan bertekun di dalam kehidupan kita, tidak patah semangat dan tidak henti-hentinya menyatakan, mengangkat doa kita, permohonan kita kepada Tuhan dengan pengharapan yang pasti. Karena itu yang diajarkan kepada kita. Dan jika pun tidak bisa kita berkata-kata oleh karena penderitaan yang kita alami, atau kita tidak bisa berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang kita alami di dalam doa kita, di ayat yang ke-26 dikatakan roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab dia tahu bagaimana dia harus berdoa, dan roh sendiri yang akan berdoa kepada Allah atas keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Artinya roh itu tahu, bahwa Roh Kudus itu tahu apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pergumulanmu, yang tidak bisa kau ucapkan, yang tidak bisa kau katakan, walaupun bisa kau rasakan, tapi roh itu mengerti. Dia akan berdoa kepada Allah, dia akan menyampaikan itu kepada Allah. Dan jangan takut, roh itu yang memahami apa yang ada dalam dirimu. Dan di ayat 26-28 ini adalah berita peneguhan kepada kita. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang memohon berdoa, setiap orang yang setia, dan setiap orang yang berharap kepada Dia tanpa ada rancangan kejahatan, karena Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, karena Allah itu adalah Maha Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir terhadap segala sesuatu apapun yang menjadi penderitaan di tengah-tengah dunia ini yang kita alami. Selama kita benar, selama kita setia, dan selama kita bertekun di dalam doa, Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan. Dan percayalah, Tuhan akan memenangkan kita. Nah, sekali lagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, tegarkan hati. Apapun, sesulit apapun dalam hidupmu, berdoalah. Tetapi ingat, Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, selamat berharap kepada Tuhan, selamat bergumul di dalam jalan kebenaran yang dari Tuhan. Apapun persoalanmu, Tuhan akan menjawab doamu. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita, dan kita juga tetap menjunjung tinggi kebenaran dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang maha baik, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih atas hikmat dan kebijakan dari Tuhan di dalam hidup kami, melalui umur yang panjang, melalui napas kehidupan, melalui kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Terima kasih, itu adalah pemberian Allah yang sangat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melepaskan kami dari segala celaka, dan firman-Mu pada saat ini meneguhkan hati dan hidup kami untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan, agar apapun persoalan dan penderitaan yang kami hadapi dalam hidup kami ini, kami yakin Tuhan akan menolong kami, dan kami berharap Tuhan akan tetap melindungi dan memberikan jalan keluar. Ajari kami untuk selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, dan ajari kami untuk selalu berdoa, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain, dan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, agar dosa kami juga diampuni oleh Engkau ya Tuhan yang maha baik. Terima kasih. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi. Shalom.